Selamat siang semuanya. Bertemu lagi di sebuah pembahasan video kali ini. Kali ini gue ingin membahas tentang turnamen Copa America 2021 yang sudah berakhir tadi pagi. Dan dari turnamen itu menghasilkan Argentina sebagai juara Copa America 2021 setelah 28 tahun mereka menunggu, atau ini adalah gelar mereka setelah 28 tahun. Tapi gue mungkin itu salah satu yang akan gue bahas. Tapi yang ingin gue bahas dari sini adalah tentang penyelenggaraan Copa America 2021. Seharusnya Copa America itu kan dilaksanakannya tahun kemarin di Argentina dan Kolombia, tapi karena pandemi COVID-19 akhirnya ditunda setahun, jadi tahun 2021. Nah, Copa America yang awalnya 2020 namanya jadi awalnya kan 2000 Copa America 2020 diubah menjadi Copa America 2021. Nah, itu dari ganti nama. Terus dari kedua negara ini kan Argentina dan Kolombia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Copa America tahun ini. Jadi ada dua negara gitu. Jadi dalam sejarahnya ini pertama kalinya ada dua negara jadi tuan rumah Copa America 2021. Mungkin atau Kolombia, tapi ada lagi nggak yang jadi dua tuan rumah di Copa America yang pernah jadi dua tuan rumah sebelum Copa America 2021. Nah, gue juga belum tahu ya. Tapi tiba-tiba beberapa pekan Kolombia memutuskan untuk menarik diri. Itu tidak mengambil bagian jadi tuan rumah Copa America 2021 atau mundur lah. Alasannya adalah karena beberapa pekan sebelum turnamen Copa America 2021 bergulir, terjadi demonstrasi di seluruh Kolombia ya. Kisruh politik lah. Nah, kisruh politik kan akibatnya juga keamanan itu jadi terancam gitu. Jadi beberapa peserta juga terancam dari keselamatan. Nah, karena demi keselamatan para peserta negara, terus juga pihak keamanan dan yang memutuskan untuk ini kondisinya udah kondisi banget, ini menjadi kerusuhan di mana-mana. Jadi kisruh politik. Jadi Kolombia menaikkan atau mundurkan diri jadi tuan rumah Copa America 2021. Beberapa pekan kemudian Argentina kan jadi tuan rumah tunggal setelah Kolombia mundur. Tiba-tiba Argentina mengundurkan diri juga karena kasus COVID-19 di negara Argentina naik. Nah, pemerintah Amerika akhirnya akan melakukan lockdown selama beberapa pekan, dan itu nggak mungkin. Jadi selama lockdown itu kegiatan dilarang atau tidak dibolehkan. Akhirnya Kolombia bingung, dan akhirnya mereka menunjuk Brazil sebagai tuan rumah Copa America 2021. Ini dibilang mendadak ya, aku pikir. Gue juga masalah ini terlalu mendadak karena cuma beberapa pekan tiba-tiba ganti tuan rumah. Semuanya juga kaget gitu, pemain juga kaget, bahkan beberapa pemain yang memutuskan untuk gak mau ambil bagian. Nah, pemilihan tuan rumah Copa America 2021 itu juga jadi kontroversi karena Brazil menjadi negara yang terpapar kasus COVID-19 itu tertinggi, salah satu yang tertinggi ya. Nah, pada situ masyarakat juga menolak gitu diadakannya
diadakan ya Copa America udah besar dan akhirnya ya itu ya udah dilaksanakan tapi tanpa penonton. Ya karena gak ada pilihan lagi sebenarnya ini kayak gini pilihan yang terkesan mendadak ya aku pikir. Dan jadi Brazil jadi tuan negara pertama yang jadi tuan rumah dua penyelenggaraan berturut-turut di 2 tahun berturut-turut. Nah dari itu aja dari permulaan jadi dari background seterusnya. Nah dari turnamen sendiri kalau lihat ini cukup menarik ya, para pemain juga berani tampil mati-matian ya, permainan keras, permainan menyerang, bertahan juga. Jadi mereka pakai musuhnya gaya Amerika Selatan, jadi Amerika Selatan itu keras banget gitu kan. Oke, ada kartu kartu merah ya itu wajar ya karena memang karena memang jelas mereka dari pemainnya juga. Jadi ini full negara CONMEBOL ya, nggak ada tim undangan. Seharusnya ada tim undangan itu ada tim undangan yaitu Australia sama Qatar, tapi Australia sama Qatar mengundurkan diri karena jadwal mereka bentrok gitu sama kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ya udah full negara CONMEBOL aja. Nah negara CONMEBOL 10 masuk ke perempat final. Nah perempat final ini menarik tuh, jadi ada yang diselesaikan lewat waktu normal, ada juga yang diselesaikan waktu normal ya, dan juga ada yang diselesaikan dengan adu penalti gitu. Jadi kayaknya emang ketat banget gitu, semuanya pengen menang. Nah di semifinal ini di semifinal juga cukup dapat ada lawan ada beberapa negara, ada 2 negara tangguh, yang negara tangguh Brazil, Argentina, terus juga ada Argentina Uruguay udah itu lolos ke final tapi disingkirkan setelah adu penalti. Kolombia juga lolos juga sampai semifinal, dan semifinal harus kalah juga ada Argentina. Nah ini dan di peringkat ketiga juga ini juga cukup seru ya sampai menit akhir ya. Nah sekarang ini tiba di final. Nah di finalnya gue nonton dan itu cuma gol tunggal, dan ternyata D'Angelo Di Maria mencetak gol kemenangan 1-0, dan akhirnya Brazil keluar sebagai juara. Maksud gue Argentina. D'Angelo Di Maria Brazil. Maksudnya Argentina. Jadi D'Angelo Di Maria mencetak gol tunggal, Argentina menang, dan ini menjadi gelar mereka yang ke-16, atau mungkin ini gelar ke-16 mereka, karena terakhir kali mereka juara tahun 93. Jadi kriterianya Batistuta di Pasimen itu juga mungkin ya itulah di Simeone sama Gabriel Batistuta benar-benar kayak salah satu timnas terbaik di awal 90-an. Ada Batistuta, terutama ada Gabriel Batistuta itu benar-benar dan lah. Iya itu aja video kali ini, dan ternyata sangat buat Argentina yang bisa meraih gelar juara yang ke-16 kalinya setelah menunggu hingga 28 tahun. Jadi hitung lagi di 2024 kalau nggak salah di Ekuador, dan berharap bisa mungkin di berikutnya di Ekuador 2024, dan gue berharap turnamen seperti ini mungkin Copa America 2020 akan langsung memiliki mungkin South America style. Jadi gue merasa bahwa ini benar-benar pertandingan seru final, dan Messi bisa meraih gelar internasional pertama bersama Argentina setelah sekian lama menunggu, dan akhirnya bisa meraih gelar pertama juga. Kita jadi pemain terbaik dan selalu Argentina. Itu aja video dari aku, dan kalau misalnya ada salah-salah koreksi karena jujur
di kolom komentar aja. Dan kalau kalian suka video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. See you next video. Thank you and goodbye.